Hey sob, jumpa lagi dengan saya Om Nizar dalam channel YouTube Jaga Jualan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan pembahasan terakhir terkait fitur yang ada di Big Seller. Nah, kemarin sudah banyak dibahas dan direview fitur-fitur yang ada di Big Seller. Nah, gimana menurut kalian? Worth it kah kelola banyak toko dengan menggunakan Big Seller? Kalau menurut saya sih worth it banget sob, karena kelola toko itu sangat mudah dan tidak ribet, dan tentunya tidak memakan waktu yang lama walaupun kalian kelola banyak toko yang berbeda marketplace sekaligus. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian satu fitur unik dan istimewa khususnya untuk kalian sobat-sobat seller yang sudah menggunakan karyawan untuk melakukan atau menjalankan operasional toko-toko kalian yang ada di marketplace, agar tentunya toko-toko kalian jadi lebih aman dan kalian bisa memantau kinerja dari karyawan-karyawan kalian tersebut dengan menggunakan fitur ini. Nah, penasaran kan apakah fitur tersebut? Langsung saja sob, mari kita bahas. Nah, jika kalian adalah seorang seller yang sudah besar dan sudah memanfaatkan karyawan sebagai admin toko atau admin gudang dalam mengoperasian toko-toko online kalian yang banyak tersebut, tentunya kalian pasti bingung dong dan kerepotan memantau kinerja dari karyawan-karyawan kalian tersebut. Atau misalnya kalian merasa was-was jika toko-toko kalian itu dikelola oleh karyawan kalian sob, karena mereka semua pegang akses toko-toko kalian yang ada di seller center atau di berbagai marketplace. Atau misalnya kalian punya banyak karyawan dan kalian bingung menentukan job desk dari karyawan-karyawan kalian, mau mereka itu pegang toko mana saja atau megang marketplace mana saja. Nah, tentunya permasalahan-permasalahan seperti itu yang sering saya dengar khususnya para seller yang sudah besar atau seller yang sudah memanfaatkan karyawan dalam pengelolaan toko-toko online marketplace. Tapi tenang sob, ternyata banyak sekali website omnichannel yang mendengarkan sebagian keluh kesah dari seller-seller yang sudah besar, khususnya seller-seller yang sudah memanfaatkan admin atau karyawan dalam mengelola banyak toko online mereka yang ada di marketplace. Nah, salah satunya yaitu Big Seller. Nah, di Big Seller sendiri ada satu fitur yang sangat membantu owner marketplace dalam mengelola banyak toko dan dalam mengembangkan toko-toko online-nya yang ada di marketplace, yaitu dengan memanfaatkan fitur sub akun. Nah, dengan menggunakan fitur ini, ketika owner merekrut karyawan sebagai admin toko atau sebagai admin gudang, maka dengan mudah dapat membuatkan akun untuk masing-masing admin tersebut sebagai penanggung jawab. Dengan begitu, pengelolaan banyak toko yang ada di berbagai marketplace itu jadi lebih mudah. Jadi mereka tinggal mengintegrasikan banyak toko yang berbeda di marketplace ke Big Seller, kemudian mereka tinggal mengakses semuanya di situ. Jadi mengakses dalam satu sistem sob. Nah, mereka tidak perlu keluar masuk atau login logout ke tiap-tiap seller center yang ada di berbagai toko yang berbeda marketplace. Jadi ketika owner marketplace atau kalian sendiri itu merekrut karyawan, maka mereka, para karyawan tersebut itu akses semua toko-toko kalian dengan menggunakan fitur sub akun yang sudah kalian buat dan sudah kalian tentukan di Big Seller. Jadi kalian tidak perlu takut dan khawatir lagi mereka menyabotase keuangan dari toko-toko online kalian sob, karena mereka tidak pegang akun asli atau akun seller center toko-toko kalian. Cukup kalian yang menjadi manajer dan pegang semua akses toko-toko asli kalian di seller center ataupun akun induk Big Seller. Nah, mereka cukup kalian kasih akses dari sub akun yang sudah kalian buat dan sudah kalian tentukan di Big Seller sesuai dengan tupoksi dari karyawan-karyawan kalian sob.
Dengan begitu toko kalian jadi lebih aman dan kalian tidak perlu takut dan khawatir jika ada regenerasi karyawan-karyawan baru sob. Nah, di pembahasan video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara penggunaan dari sub akun yang ada di Bigseller ini sob, agar tentunya ketika kalian mempraktekkan dan cara penggunaan sub akun di Bigseller ini jadi lebih mudah dan gampang. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi, silakan seperti biasa yang belum like video ini, like dulu dong sebagai apresiasi kalian agar saya tetap semangat mengedukasi kalian setiap harinya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke pembahasan lewat tutorial saja sob. Nah, kita masuk ke tutorialnya sob. Nah, seperti biasa kalian harus masuk dulu ke website Bigseller. Nah, jika kalian baru tahu dan asing banget dengan Bigseller, maka kalian bisa kepoin semuanya di channel YouTube Jagat Jualan sob, karena di situ sudah banyak membahas fitur-fitur sebelumnya yang ada di Bigseller, dari integrasi toko dan lain sebagainya. Atau kalian yang belum punya akun bisa langsung mendaftar di Bigseller ini, dan caranya sangat mudah banget. Nah, berhubung saya sudah punya akun dan saya sudah mendaftar sebelumnya, maka kita langsung masuk ke dashboard saja sob. Nah, di sini kita sudah masuk dan sudah login ke dashboard atau tampilan awal website Bigseller ini. Nah, menu sub akun itu ada di pengaturan sini sob. Nah, kita langsung masuk ke menu pengaturan. Kemudian klik dan cari pengelolaan sub akun. Nah, ini. Maka kita akan langsung menuju tampilan pengelolaan sub akun. Nah, sebelum kalian buat sub akun, maka kalian harus menentukan peran dari karyawan-karyawan kalian tersebut sob. Nah, jadi kalian menentukan job desk-nya lewat kelola peran ini. Nah, karyawan A itu mau kalian jadikan apa? Atau buat pesanan saja, atau pengelolaan gudang dan lain sebagainya, itu lewatnya pengelolaan peran sini. Nah, kita langsung klik sini saja sob. Kita harus buat ini dulu. Oke, kemudian klik tambahkan peran. Nah, di sini kalian harus mengisi informasi dasar terkait tentang peran yang akan kalian buat. Misalnya nama peran. Nah, kalian misalnya karyawan admin A, itu jadi admin A. Admin 1. Kemudian deskripsinya. Nah, kalian bisa buat peraturannya di deskripsi ini. Misalnya peraturannya harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Kalian bisa buat di deskripsi ini sob. Kemudian kalian pilih. Nah, ini peran-peran apa saja yang bisa mereka akses lewat Bigseller ini. Nah, misalnya tadi admin 1, dia bisa kelola promosi, kemudian dashboard, produk, pesanan. Nah, 4 ini kalian aktifkan. Atau kalian misalnya di promosi dia cuma bisa mengelola template balasan, watermark promosi, kemudian daftar pelanggan. Atau pengelolaan penilaian ini tidak kalian isi juga nggak apa-apa. Nah, berhubung ini saya buatnya langsung saya isi semua saja sob. Oke, kalau sudah kalian buat simpan. Nah, nanti muncul di sini ya, di kelola peran itu ada admin 1. Nah, kalian bisa buat di kelola peran ini maksimal 50 peran sob. Jadi banyak sekali. Misalnya kalian buat lagi tambah peran. Ada penanggung jawab, misalnya bagian SPV, misalnya SPV supervisor. Kemudian deskripsinya apa saja, mereka kasih job desk apa saja. Nah, kemudian perannya apa? Kalau SPV kan semuanya, jadi dia bisa lihat semuanya. Nah, modul ini bisa diisi semuanya. Kemudian di checklist.
Nah, kemudian kalau sudah, kalian klik simpan. Maka akan ada notifikasi berhasil. Nah, di sini nama peran ada 2, SPV dan admin 1. Nah, kalian juga bisa buat lagi, misalnya ada karyawan bagian gudang. Maka kalian buat aja admin gudang. Nah, deskripsinya kalian isi sendiri sob. Kemudian mereka bisa kelola peran mana saja. Kalau admin gudang biasanya ya di pergudangan, atau misalnya di pesanan, pergudangan, pembelian. Nah, 3 ini kalian checklist semua. Pesanan, pergudangan, pembelian. Oke, simpan. Nah, sudah ada 3 peran yang sudah saya buat. Nah, kalian bisa membuat banyak peran sama seperti yang sudah saya praktekkan tadi sob. Nah, maksimal 50 peran. Nah, kalian bisa buat sespesifik mungkin sesuai dengan job desk dari karyawan-karyawan kalian. Nah, kemudian kita harus membuat sub akun. Nah, sub akun ini tujuannya untuk akses karyawan-karyawan kalian. Jadi karyawan kalian tidak mengakses lewat akun induk Big Seller ini, tetapi mereka kalian buatkan akun sendiri yang sudah kalian tentukan perannya. Jadi seperti itu. Kita langsung ke sub akun ini. Sub akun, kemudian akan masuk ke tampilan sub akun ini. Kemudian tambah sub akun. Nah, di pojok ini ada tanda plus, kita klik. Nah, maka kita akan menuju tampilan sub akun ini sob, tambah sub akun. Maka kalian harus mengisi informasi dasar seperti informasi yang tadi ya, sama. Jadi di sini ada informasi-informasi dasar yang harus kalian isi. Akun login. Nah, biasanya agar lebih mudah maka kalian bisa isi nama dari karyawan kalian. Misalnya namanya Tukinem. Nah, maka ini adalah domain dari akun kalian. Nah, ini nanti yang kalian kasih ke karyawan kalian sob untuk mereka akses. Jadi pakainya ini, misalnya tukinem.dhbo1 dan lain sebagainya. Kemudian password. Nah, password ini biar mudah, namanya saja 1, 2, 3. Nah, namanya bisa kalian isi. Nomor HP-nya, nah bisa kalian isi nomor HP admin kalian sob. Nah, jika sudah, maka pengaturan peran ini. Nah, ini yang paling penting. Nah, mereka ingin kalian jadikan atau kalian posisikan sebagai apa? Misalnya Mbak Tukinem ini kalian posisikan sebagai admin 1, maka kalian centang yang admin 1. Nah, ini yang kalian buat tadi masuknya di mengatur peran ini. Nah, jadi kalian misalnya tadi buat 5, jadi keluarnya 5, buat 50 keluarnya 50. Jadi kalian tinggal tambahkan peran ini sob. Atau misalnya kalian mau buat peran lagi, kalian bisa tambah peran ini yang tambah plus ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, jangan lupa sob, ketika kalian tadi buat password, maka kalian harus mengingat password tersebut. Oke, kita copy dulu. Nah, kemudian kalau sudah, nah, hak akses toko. Nah, toko yang bisa diakses itu toko mana saja dan di marketplace mana saja. Nah, itu kalian tentukannya di sini. Misalnya tadi kan jadi admin toko. Misalnya dia Mbak Tukinem tadi cuma bisa akses toko di marketplace Shopee saja. Jadi semua toko-toko yang ada di Shopee
itu bisa diakses oleh Mbak Tukinem. Jadi seperti itu. Kemudian sekalian pesanan manual, jika ada pesanan manual, misalnya kalian supplier, kalau ada pesanan manual itu bisa diikutkan atau tidak. Nah, berhubung dia punyanya akun marketplace saja, maka saya isi Shopee. Kemudian hak akses gudang. Nah, jika ada punya gudang bisa kita masukkan. Misalnya gudangnya cuma satu di Merkurius. Nah, kita isi satu sini. Kemudian kalau sudah, kita klik simpan. Nah, maka akan keluar notifikasi akun login. Nah, ini akun login ini adalah akun yang kalian buat tadi, sob. Jadi kalian harus mencatatnya, atau kalau bisa jangan sampai hilang, harus kalian catat di mana gitu ya, biar kalian ketika ingin kasihkan ke karyawan kalian itu tidak kelupaan dari akun login dan passwordnya. Oke, kita copy. Nah, tutup. Maka akan keluar di sub akun ini. Nah, jika kalian itu masih mendaftar trial ya, atau akun percobaan, maka cuma dibatasi 2 sub akun saja. Tapi misalnya ketika kalian butuh banyak sub akun, misalnya karyawan kalian ada 10, maka kalian bisa upgrade dari paket big seller tersebut, sob. Dan tentunya berbayar, karena di sub akun yang gratis ini cuma bisa 2 sub akun saja ya. Jadi di paket gratis ini cuma bisa 2 akun sub akun saja, sob. Jadi ini sudah ada 1 sub akun. Nah, kita bisa buat lagi, sob. Misalnya tambah sub akun lagi. Namanya, nah ini nama karyawan kalian seperti tadi, misalnya Pak Bani. Nah, Pak Bani. Kemudian nah, kalian bisa menentukan pengaturan peran. Nah, Pak Bani ini misalnya admin gudang, maka kalian checklist admin gudang, atau kalian tambahkan misalnya bagian SPV atau bagian lain sebagainya yang sudah kalian tentukan perannya, maka kalian tinggal tambahkan atau checklist. Atau kalau misalnya belum, kalian klik tambahkan ini, sob. Nah, kemudian hak akses toko. Nah, toko yang bisa diakses ini, nah ini setelah melakukan perubahan pada akses sub akun, maka login ulang untuk mengaktifkan fitur. Nah, berlaku untuk bagian produk, pesanan, dan laporan. Nah, jadi kalau misalnya admin toko, admin gudang itu tidak bisa, ya itu otomatis semuanya ya. Jadi misalnya semuanya ini. Kemudian hak akses gudang, data berlaku untuk pergudangan, pembelian, laporan, tidak akan mempengaruhi aturan sinkronisasi, stok reservasi promo, dan aturan gudang, pengaturan pesanan. Nah, ini yang masuk di warehouse. Gudangnya tadi, ikuti yang tadi ya, Merkurius. Kemudian klik simpan. Nah, ini adalah akun atau sub akun yang kalian buat. Jadi di sini. Jadi kalian harus menghafal akun loginnya dan passwordnya, sob. Nah, maka di sini sudah ada 2 sub akun. Nah, jadi ketika kalian di paket gratis ini cuma support 2 saja. Nah, caranya gimana penggunaannya? Nah, ketika tadi kalian sudah buat, maka kalian tinggal copy ini ya, dan kalian kasih ke karyawan kalian. Maka gimana caranya login? Nah, ini harus keluar dulu. Nah, jadi masuknya di sini. Kemudian passwordnya jangan sampai lupa, sob.
Nah, jadi setelah login ya, jadi setelah menggunakan sub akun tadi, maka akan masuk ke tampilan dashboard dari Big Seller. Nah, jadi menu-menu ini kok sedikit. Nah, menu-menu ini itu sesuai dengan perannya sudah kalian tentukan tadi sob. Jadi kalau Mbak Tukinem ini adalah admin 1, maka tadi bagian pesanan, kemudian produk dan promosi. Jadi yang tampil di sub akun ini hanya 3 menu itu. Jadi tidak ada menu warehouse atau menu pembelian, purchasing dan lain sebagainya, laporan itu tidak muncul seperti di akun induk Big Seller. Jadi yang sudah kalian tentukan tadi cuma yang muncul sob. Jadi cuma 3 menu ini yang muncul. Jadi tidak ada lagi. Nah, misalnya Mbak Tukinem ini ada pesanan di toko Shopee, ya misalnya Shopee atau toko A, toko B. Ketika mereka melakukan aktivitas, maka kalian bisa mengeceknya di akun induk. Lah lewatnya mana? Nah, kita harus masuk ke akun induk dulu sob. Akun induk, kemudian masuknya ke pengaturan, kemudian log aktivitas. Nah, maka akan langsung masuk ke tampilan dari log aktivitas ini sob. Jadi semua aktivitas-aktivitas dari akun ini, akun induk ataupun dari sub akun itu sudah semuanya rekam jejaknya sudah ada di sini. Jadi kalian bisa memantau pekerjaan atau aktivitas dari karyawan kalian sob. Di sini semuanya. Nah, di sini sudah ada. Nah, Mbak Tukinem tadi pernah logout. Nah, kemudian ini seller cerdas atau akun induknya itu masuk. Ya, jadi semuanya sudah ada rekam jejaknya di log aktivitas ini. Nah, di menu filter ini kalian juga bisa misalnya kemarin atau 7 hari yang lalu, 30 hari yang lalu, atau kalian bisa pilih jangka waktunya atau perannya, pesanan, pergudangan, produk, pembelian, sistem, laporan dan lain sebagainya. Kalian semuanya bisa pantau lewat sini. Jadi ketika kalian adalah seorang manajer, nah kalian tidak perlu mondar-mandir ke tempat karyawan kalian melihat secara langsung. Kalian bisa menggunakan log aktivitas ini untuk memantau dari pekerjaan mereka sob. Nah, gimana? Lebih mudah bukan? Nah, itu tadi adalah cara penggunaan dan cara tutorial bagaimana menggunakan atau membuat sub akun lewat Big Seller. Nah, gimana? Mudah bukan? Nah, fitur ini adalah fitur unik dan istimewa. Nah, ini untuk kalian para seller untuk mewadahi jika kalian punya karyawan sebagai admin toko yang mengelola toko-toko kalian itu adalah admin, maka kalian bisa menggunakan sub akun ini sob. Jadi admin-admin kalian itu tidak perlu akses ke seller center, cukup kalian buatkan sub akun di Big Seller ini. Jadi kalian bisa buatkan sesuai dengan peran atau tupoksi pekerjaan mereka. Kemudian kalian juga bisa memantau lewat log aktivitas di pengaturan, menu pengaturan tadi sob. Nah, gimana? Mudah bukan? Nah, ini adalah efisiensi dalam pengelolaan toko dan pengembangan toko kalian di marketplace. Sehingga ketika kalian mengelola toko dengan memanfaatkan karyawan itu bisa aman dan kalian tidak perlu was-was dan khawatir mereka itu menyabotase keuangan kalian sob. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan mungkin ini adalah fitur terakhir yang ada di Big Seller. Nah, mungkin minggu depan saya akan ganti pembahasan di omnichannel lainnya. Nah, mungkin jika ada saran, trik, tips atau saran lainnya terkait tentang video yang akan saya bahas di kemudian hari, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe serta nyalakan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dan terupdate seputar dunia marketplace online. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. See you next time.